Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki. Saya mahasiswa Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Iksan Masohi, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu tentang konsep pengangguran dan inflasi dalam perekonomian Indonesia. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Nah, ada jenis-jenis inflasi. Ada beberapa jenis inflasi, yaitu dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu inflasi merayap atau rendah, yaitu inflasi yang besarannya kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi menengah, besarannya antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu inflasi yang besarannya antara 30-100% per tahun. Dan yang keempat itu inflasi sangat tinggi, inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit, yaitu di atas 400%. Nah, berdasarkan sebabnya, inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan. Bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Nah, berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, dan kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, dampak dari inflasi. Ada dua dampak dari terjadinya inflasi, yaitu dampak negatif dan positif. Yang pertama, dampak negatif. Bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Karena harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Nah, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang. Akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkan. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak drop. Akibatnya berdampak pada tutup atau bangkrut atau rendahnya dari investasi yang tersedia. Nah, yang kedua, dampak positif. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtivisme dapat ditekan. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Nah, kenaikan harga-harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negeri itu tidak dapat bersaing di pasaran internasional, maka ekspor menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi yang menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor akan dilakukan. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total 12 dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Nah, yang ketiga, kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Nah, dan yang keempat, kebijakan penentuan harga dan indeksing. Yang dilakukan dengan penentuan harga
serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, gaji ataupun juga dinaikkan. Nah, masuk ke pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Nah, ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran fiksional, yaitu sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran pekerjaan. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Yang kedua, yaitu pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Ada juga pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran teknologi, dan pengangguran siklus. Nah, akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama yaitu penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Yang ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat. Nah, yang pertama, akibat pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama yaitu menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Nah, yang ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Nah, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uang lagi, tapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi, membuat rumah misalnya. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, Profesor A. W. Philip dari London School of Economics tahun 1958 asal Inggris meneliti data dari berbagai negara mengenai tingkat pengangguran dan inflasi. Secara empiris, tanpa didasari teori yang kuat, ditemukan suatu bukti bahwa ada hubungan yang terbalik antara tingkat inflasi dan pengangguran. Dalam arti apabila inflasi naik, maka pengangguran turun. Sebaliknya apabila inflasi turun, maka pengangguran naik. Nah, ada beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu tujuan bersifat ekonomi. Yang pertama yaitu menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Ada juga tujuan yang bersifat sosial dan politik. Yang pertama yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Nah, dalam menghadapi kemiskinan di zaman global, diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi yang membuka peluang usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan, mau tidak mau, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar global. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Harapannya apa yang tadi telah saya jelaskan itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat atau wawasan buat Anda, buat saya sendiri dan juga buat teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.